8 partai, diikuti dengan 3 hasil seri, dan inilah dia starting lineup dari Persib Bandung, asuhan dari Jajang Nurjaman. Ya, dengan formasi 4-4-2 tanpa Firman Utina dan juga Kenji Adechihara. Saya pikir ini adalah salah satu persoalan besar Persib menghadapi Arema pada sore hari ini. Bagaimanapun Firman dan Kenji menjadi pemain penting dalam perjalanan paling tidak 2 bulan terakhir. Penampilan mereka sangat vital bagi Persib. Betul sekali, kita tidak sama sekali melihat nama Kenji Adechihara berada di bench dari Persib Bandung. Dan coach Jajang Nurjaman begitu tegang karena tahu betul arti dari partai ini. Ya, bukan hanya bagi Persib tapi juga bagi Arema. Keingin juara inilah partai kunci. Dan line up dari Arema Indonesia, asuhan dari Rahmat Darmawan. Ya, kita lihat Rahmat Darmawan menurunkan formasi yang selalu menjadi the winning teamnya. Hanya kecuali Hendro Siswanto yang kali ini ada di bangku cadangan dan masuk Deddy Kusnandar menemani Egy Melgiansyah di lapangan tengah sebagai gelandang jangkar. Cukup menarik untuk melihat langkah yang dilakukan. Apakah ini formula yang sudah dikumandangkan oleh RD, di mana Egy nampaknya dipercayakan untuk mengisi sektor tengah, sedangkan berduet bersama dengan Deddy, dan di lini pertahanan ada sedikit pergantian Hasim Kipu, mana saya pikir Arema tidak ingin kecolongan, begitu juga dengan Persib Bandung. Dan mitra sepak bola, inilah dia kick off babak pertama langsung dari Stadion Sijalak Harupat, di mana tim tamu Arema Indonesia akan menyerang dari sisi kanan menuju kiri layar kaca Anda dengan jersey putih berkaus kaki biru. Sedangkan Persib Bandung dari kiri menuju kanan layar kaca dengan jersey kebesaran biru-biru berkaus kaki putih. Sebuah serangan tadi coba dibangun, masih gagal, tidak digapai oleh Greg Nwokolo, kapten dari Arema Indonesia. Ya, terlihat kehati-hatian ya, ketegangan masih dirasakan oleh kedua pemain, baik itu Persib maupun Arema. Lihat dari sentuhan-sentuhan pertama para pemainnya. Duel tadi, Bila Messi berikan bola kepada Atep. Coba link up dengan Serginho Van Dijk, dapat dipotong tadi. Nampaknya pergerakan Van Dijk oleh Thierry Gattuso. Keith Kemba Gams gagal kuasai bola. Persib Bandung coba langsung menekan lini pertahanan Arema Indonesia. Bola diamankan oleh Benny Wahyudi. Deddy Kusnandar kali ini berikan umpan kepada Eloko Gonzalez, sangat cermat, sebuah nutmeg melewati Haryono. Kontrol yang cukup apik dengan body balance yang indah ditujukan oleh Christian Gonzalez. Sebuah terupas, Eloko terlepas kali ini, namun Abanda Herman dengan sebuah sliding tackle yang sangat krusial menghadang laju Eloko di kotak penalti Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana tadi Eloko Gonzalez menguasai bola begitu lama dan sangat luar biasa melewati Haryono, sulit sekali direbut. Ini kita lihat bagaimana Eloko yang 3 musim membela Persib kali ini datang kembali ke Jalak Harupat dengan kostum Singoedan. Atep, Serginho Van Dijk coba berikan sebuah umpan terobosan kepada Atep tadi, dapat dihalau. Bonevo amankan lini pertahanan Arema Indonesia. 2 menit berlangsung pertandingan sesuai dengan iklan yang sudah disampaikan di media dan juga tentunya di layar kaca, di mana partai ini menjanjikan sebuah tontonan menarik, di mana 2 tim dengan sepak bola menyerang yang sudah sangat dikenal di seluruh Indonesia tentunya. 2 tim juga dengan rekor memasukkan gol terbaik di ESL kali ini. Persib Bandung dengan 33 golnya menjadi salah satu high scoring team di Indonesia Super League. Diikuti juga dengan Arema Indonesia. Dan kali ini Keith Kemba Gams kembali dapat dihalang lajunya oleh Nasser Al-Sabay. Lempar ke dalam Arema, Benny Wahyudi, Alberto Gonçalves kali ini mencoba melewati kawalan dari Atep dan juga Nasser Al-Sabay. Benny Wahyudi dengan kaki luar kirimkan sebuah umpan. Greg yang dituju di sisi sebelah kanan pertahanan dari Persib Bandung, coba lewati Supardi. Klaim sepak pojok dari Greg Nwokolo dan tekanan kembali diberikan oleh Arema Indonesia terhadap lini pertahanan Persib Bandung. Ya, dan kita lihat bagaimana Arema, pelatih Rahmat Darmawan menurunkan kuartet Greg, Eloko, Gam dan juga Beto untuk keempat kalinya. Dalam 15 kali pertandingan hingga sore hari ini, mereka baru 4 kali. Sebuah ujian pertama diberikan tadi terhadap penjaga gawang Made Wirawan untuk menghalau sepakan pojok yang cukup mengancam gawang Persib Bandung. Sepak pojok kedua bagi Arema di 3 menit pertama. Momen yang sangat penting bagi Persib Bandung untuk menjaga konsentrasi tentunya. Tidak ingin di awal-awal pertandingan kembali tertinggal dengan sebuah gol yang tidak perlu terjadi. Abanda begitu fokus. Man to man marking Eloko Gonzalez.
gagal melewati first defender Tony Sucipto. Bola jatuh kepada Deddy Kusnandar. Tembakan datar, kencang namun masih melebar. Upaya dari Deddy. Ya, sebuah keputusan yang baik melepaskan tendangan di luar area penalti. Tapi kita lihat memang belum sempurna shooting atau teknik shooting dari Deddy Kusnandar tadi. Gattuso Purwaka mendapatkan ujian berat untuk menutup pergerakan Zoumafo dan juga Van Dijk. Duel udara dimenangkan oleh Gattuso tadi. Supar dikirimkan bola ke depan. Ada Ridwan di sana. Head tennis dimainkan oleh Persib Bandung. Van Dijk kembali Ridwan. Pemain-pemain syarat pengalaman seperti Gattuso tentunya sangat menikmati Toel. Partai-partai penting, partai penuh tekanan seperti ini. Iya, pemain besar main di partai besar atau di pertandingan besar. Jadi inilah ujian bagi pemain-pemain yang ingin disebut sebagai bintang kelas 1 di level ISL. Jadi kita lihat Serginho barusan 10 gol dalam 10 pertandingan, juga ada hal yang sangat luar biasa. Ini hal yang kurang baik, kita lihat ketegangan antara Thierry Gattuso justru dengan kapten kesebelasannya Greg Pocolo ya. Hal yang kurang baik, di satu tim terdapat sebuah adu mulut antara rekan sesama. Greg tadi sebenarnya mencoba menyelamatkan Gattuso apabila ingin dilayangkan kartu kuning oleh wasit Handi. Sebuah kesempatan dari set piece bagi Persib Bandung. Zoumafo, Abanda dan juga Alsebay mencoba menyambut umpan dari Ridwan. Tiang jauh kali ini yang dituju Abanda Herman. Beruntung masih dapat disentuh tadi bola oleh Kurnia Mega. Kembali selamat gawang dari Arema Indonesia, Alberto Gonçalves. Begitu cepat transisi penyerangan dari Arema. Oh, sayang sekali terjatuh tadi. Cukup pede ya, sangat percaya diri Alberto Gonçalves. Menguasai bola, dia dikelilingi Atep, Messi, dan di depannya ada Tony Sucipto. Ini Messi yang tampil sebagai starter menggantikan peran dari Firman Utina pada sore hari ini. Hari yang sangat penting bagi Mbida Messi menggantikan peran yang saya pikir cukup sentral dari Firman Utina, baik sebagai distributor dan juga penjaga kestabilan lini tengah dari Persib Bandung. Set piece diambil oleh Benny Wahyudi, kirimkan kotak penalti, ada Abanda Herman di sana, lakukan clearance. Van Dijk, Haryono, kembali Messi kali ini. Begitu cepat dan lincah pergerakan pemain yang satu ini mencoba melibatkan Zoumafo. Terlalu tajam tadi umpan dari Mbida Messi. Partai menghadapi Persipura, Toel. Messi keluar sebagai pahlawan, menyamakan kedudukan. Di menit-menit akhir ya. Kita lihat tadi sebuah kerjasama antara Serginho dengan Messi, tapi truk pasnya terlalu deras kepada Zoumafo. Kayamba Gams, glancing header, Benny Wahyudi kali ini. Umpan lambung, Beto Gonçalves keluar sangat cepat tadi menyergap bola. Made Wirawan, penjaga gawang dengan percaya diri tinggi. Salah satu yang terbaik dimiliki oleh Indonesia, Made Wirawan, nampaknya justru mengenai rekannya, Nasir Alsebay, dalam upaya mengamankan bola tadi. Tayangan ulang dari sebuah umpan yang ditujukan kepada Beto. Tidak mengambil resiko dan harus menyapu temannya tadi, Alsebay, Made Wirawan. Bola memantul di tanah yang cukup riskan, kita lihat sangat baik. Sebuah colongan di udara oleh Made Wirawan dan tentunya ini menjadikan asuransi keamanan bagi lini pertahanan Persib Bandung. Berbincang dengan Keith Kayamba Gams, Rahmat Darmawan, dan nampaknya ada sedikit masalah dengan bagian hamstring dari Keith Kayamba. Ya, otot paha belakang ya. Otot paha belakang, otot paha dalam adalah otot-otot dalam sepak bola yang sangat riskan, rawan cedera. Kita lihat Greg sendiri baru 5 kali ditampilkan sebagai starter atau 6 kali pada sore hari ini. Jelas harus menampilkan permainan terbaiknya Greg. Dan ini adalah untuk keempat kalinya pelatih Rahmat Darmawan menurunkan kuartet bombernya ya. Ada Gam, Beto, Eloko, dan juga Greg. Kita lihat sebetulnya Persib tidak dalam kondisi full team dengan tidak bermainnya Kenji dan juga Firman Utina. Ridwan kali ini Persib Bandung coba bangun serangan. Herman Zoumafo yang pada musim lalu juga sempat berkostum Arema. Ridwan kembali begitu inspirasional di pembukaan 9 menit pertama bagi Persib Bandung. Supardi kirimkan umpan.
Lebih dekat kepada antisipasi Keith Kayamba Gams yang langsung membuang bola sentuhan terakhir nampaknya terhadap Atep tadi. Keith Kayamba Gams sendiri dalam 6 pertandingan terakhir belum mencetak gol lagi ya. Ya. Koleksi golnya terhenti di angka 4. Sudah 4 gol dikoleksi oleh Keith Kayamba Gams bagi Arema Indonesia. Namun kalau melihat dari kontribusi Kayamba Gams, terutama di sisi wing sebelah kanan, umpan-umpan cutback yang sangat berbahaya dan juga run-run yang begitu tajam yang kadang menyulitkan wingback lawan, menjadi salah satu kunci bagi Arema Indonesia dan juga Alberto Gonçalves untuk menemukan sentuhan gol demi gol yang sudah dia ciptakan. Iya, berbeda dengan musim lalu saat memperkuat Sriwijaya dengan 22 gol di akhir musim. Gams saat ini baru 4, jelas sebuah produktivitas yang menurun. Betul. Tapi peran yang berbeda memang. Peran atau kontribusinya untuk tim sangat jelas terlihat. Jadi kali ini dia memang banyak berperan sebagai feeder ya. Bagi Eloko, bagi Beto, bagi Greg juga. Oh, sebuah miss kick dari Tony Sucipto berakibat serangan balik dari Arema. Kaki Keith Kayamba Gams kali ini mencoba melibatkan Derry Kusnandar. Melihat pergerakan rekannya, terlalu jauh tadi umpan ditujukan kepada Greg, datang membantu Gattuso kali ini. Di bawah bayang-bayang Ridwan nampaknya Gattuso sangat baik. Marking dari Ridwan, Derry Kusnandar. Belum berakhir serangan Arema Indonesia. Gattuso diberikan sedikit keleluasaan untuk lakukan umpan. Dapat dihadang kembali oleh Supardi dan dengan bantuan Haryono tadi. Ada sedikit karakter yang berubah dari Arema apabila di pembukaan Indonesia Super League dalam 6 partai pertama mungkin mereka tampil begitu ofensif, average goal mereka juga 3,5 gol dalam satu partai. Namun dalam 3 atau 4 partai terakhir lebih balance mereka bermain, menjaga clean sheet dan juga menciptakan gol hanya 2 average mereka. Tentunya ini sebuah perubahan yang menarik. Strategi dari Arema Indonesia dan juga Rahmat Darmawan tentunya. Ya, setelah 10 pertandingan jelas lawan-lawan sudah mengantisipasi bagaimana Arema bermain dengan materi pemain-pemain yang lebih berkualitas dibandingkan rata-rata klub-klub ISL lainnya. Dan kita lihat bagaimana lawan-lawan mulai mengantisipasi. Itu salah satu hal yang dilakukan oleh tim lawan. Tetapi dengan average goal yang minim pun, misalnya dengan 2 gol yang diperoleh oleh Arema, tetapi 3 pertandingan terakhir Arema clean sheet. Ya, betul. Belum ada satupun lawan yang bisa menjebol gawang Arema dalam 3 pertandingan terakhir. Persita, Persepam, dan Persela. Zumafo kali ini merebut bola dari penguasaan Gattuso. Namun lagi-lagi Purwaka, salah satu penampil terbaik di 3 partai terakhir Arema Indonesia. Greg Nwokolo memulai serangan, berikan bola kepada Alberto Gonçalves. Coba lewati Nasir Al-Sebai. Gonçalves kali ini melibatkan Eloko, namun ada Banda Herman yang kembali sangat tangguh sebagai benteng pertahanan dari Persib Bandung. Derry Kusnandar. Gattuso harus kembali ke belakang nampaknya. Purwaka. Suar pas kepada Victor Iqbonevo. Setidaknya dalam 12 menit ini kita melihat bahwa penguasaan bola possession memang dominan dimiliki oleh Arema ketimbang tuan rumah Persib Bandung. Kita lihat. Gagal tadi upaya dari Beto. Kirimkan bola kepada Beni. Kali ini Atep, kapten Persib Bandung. Umpan pendek kepada Bida Messi. Berikan bola kepada back kiri Tony Sucipto. Umpan jauh ke depan. Pergerakan dari Herman Zumafo cukup merepotkan Purwaka. Lagi-lagi help defense dari Beni yang begitu baik. Selalu menjadi pengcover bagi rekan-rekannya. Bida Messi. Serangan kali ini dari sisi kanan pertahanan Arema. Atep, coba kirimkan umpan Atep. Menuju tiang jauh, Serginho Van Dijk yang dituju. Namun sudah meninggalkan lapangan tadi. Silih berganti serangan coba dilakukan oleh kedua kesebelasan. Dan sejauh ini salah satu peluang terbaik dari Persib Bandung terbuang percuma akibat umpan yang tidak sempurna dari Atep. Ya, kita lihat dengan spin kaki kanan ya bagian luar. Coba mengarahkan ke tiang jauh, di sana maksudnya ada Serginho Van Dijk. Purwaka. Supardi tadi di bawah tekanan dari Greg Nwokolo. Betul sekali, sejauh ini Supardi memang ada dalam tekanan Greg dengan head to headnya atau duel one on one-nya dengan Greg. Daya serang Supardi, agresivitas Supardi agak sedikit tertahan. Betul. Paling tidak sejauh ini. Dia sangat mewaspadai Greg. Gattuso. Sangat baik umpan Gattuso. Kali ini Keith Kayamba Gams. Yang dituju adalah Alberto Gonçalves. Coba lewati Nasir Al-Sebai.
Berputar Alberto mencari ruang bagi rekannya. Kali ini passing pendek kembali Keith Kayamba Gams. Mencoba mengurung pertahanan dari Persib Bandung, Arema Indonesia. Oh, sebuah flick yang gagal tadi. Coverage lapangan yang baik dari Nasser Al-Sabay menutup pergerakan dari Beni Wahyudi. Goal kick bagi Persib Bandung. Ya, penampilan yang kesempatan yang harus dimanfaatkan sangat luar biasa oleh Beni ya. Karena setelah lama cedera, Beni kembali bermain dan dia harus membuktikan bahwa dirinya layak ada dalam pilihan pelatih Coach Rahmat Darmawan untuk menjadi pilihan utama dalam pertandingan-pertandingan penting. Di bawah asuhan Robert Rene Albers dan kala itu Arema menggenggam juara, Beni Wahyudi tidak tergantikan perannya di sisi kanan bagi Arema. Dan hampir saja tadi back pass yang cukup beresiko dari Gattuso mendapat tekanan dari Herman Zumafo Epandi. Herman Zumafo sejauh ini baru menciptakan 4 gol. Iqbal Nevo, Beto Gonçalves dalam posisi overlap. Beni Wahyudi ditutup oleh Mbida Messi. Pergerakan dari Beni dianggap oleh wasit melakukan pelanggaran tadi. Mbida Messi. Ini adalah penampilan kelima Messi sebagai starter ya. Jadi kesempatan besar juga ketika Firman Utina ada di cadangan dengan mengingat kondisinya belum cukup fit 100%. Maka pelatih Jajang Nurjaman memilih Mbida Messi sebagai starter mengisi peran yang ditinggalkan oleh Firman Utina. Set piece menjadi salah satu jalan bagi Arema untuk mencoba menciptakan gol. Beni Wahyudi sudah dilakukan dan sebuah heading tadi dilakukan oleh Gattuso nampaknya. Ataupun Victor Iqbal Nevo. Belum mengancam gawang Persib Bandung yang dikawal oleh Made Wirawan pada sore hari ini. Bola nampaknya sudah meninggalkan lapangan tadi. Upaya Persib Bandung untuk mematikan permainan sayap yang menjadi kunci dari Arema nampaknya belum berjalan terlalu baik. Berkali-kali Kayamba Gams, Beni Wahyudi, Greg Nwokolo juga berupaya untuk menekan lini pertahanan dari Persib Bandung. Ya, kita lihat penguasaan bola gagal dikuasai Persib paling tidak hingga menit ke-16 ini. Lapangan tengah selalu berhasil dikuasai dengan penguasaan Beto dengan akselerasinya skill individu maupun Deddy Kusnandar ya, yang sejauh ini selalu dalam posisi tepat. Sedikit terpleset tadi Victor Iqbal Nevo. Van Dijk gagal kontrol dari Egy Melgiansyah. Atep berpindah sisi kali ini. Van Dijk, sebuah heading dari target man yang sangat mematikan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Belum sempurna memang kontak dan sama sekali tidak mengancam gawang dari Kurnia Mega. Tapi kita lihat momen tadi adalah bagaimana Van Dijk dia lompat dan mencuri heading. Dibandingkan Purwakayudi yang memarkingnya ya di area penalti. Betul. Bagaimana umpan Atep dilepaskan, Van Dijk lari dibayangi atau dimarking oleh Purwakayudi dan dia mencuri heading kesempatan itu meski tidak sempurna ya. Pergerakan dari Serginho Van Dijk tentunya harus mendapatkan perhatian ekstra ketat dari lini pertahanan Arema Indonesia, terutama Iqbal Nevo dan juga Purwaka. Serginho Van Dijk sangat cekatan dan begitu jeli memanfaatkan peluang, memiliki imajinasi yang luar biasa sebagai seorang pemain depan. Apabila mendapatkan supply yang tepat dengan satu peluang saja, bisa mencuri sebuah gol bagi Persib Bandung pada partai krusial sore hari ini. Super Big Match Indonesia Super League. 18 menit berlalu, skor masih imbang 0-0. Greg Nwokolo mencoba merubahnya dengan sebuah akselerasi tadi. Dapat diamankan oleh Nasser Al-Sabay. Herman Zumafo heading. Van Dijk kontrol yang cukup cermat. Mbida Messi. Terlihat turun sangat jauh ke dalam ya. Serginho Van Dijk berusaha menguasai bola, mengendalikan bola. Dalam tekanan Persib Bandung. Al-Sabay melebar kali ini. Supardi Nasir yang tuju dapat didispossess oleh Deddy Kusnandar. Kembali sebuah serangan coba dibangun dari kaki Greg. Sangat baik tadi pembacaan bola dari Supardi, menghalang laju dari Greg Nwokolo. Atep kali ini. Haryono mencari support dari rekannya. Atep mendapatkan marking ketat dari Beni Wahyudi. Haryono beroperasi di sektor kiri kali ini. Gagal kuasai bola, lempar ke dalam bagi tim tamu Arema Indonesia.
Ya, kita lihat masih kesulitan Persib ya membangun serangan, mencoba melakukan umpan-umpan pendek, pelan, rambat dari bawah ke atas memang masih sangat sulit terlihat bagi Persib Bandung. Dan ini untuk pertama kalinya partai home Persib dari 8 yang sudah dijalani di menit-menit awal hingga menit ke-19 seperti ini. Betul. Penguasaan bola Persib justru kalah atau Persib dalam tekanan ya. Biasanya dalam partai home Persib selalu dominan, terutama di menit-menit awal. Rekor home mereka pun berbicara dengan sangat baik, di mana hanya satu tim yang berhasil mencuri poin dengan hasil imbang, yaitu Persipura Jayapura. Ya, di pertandingan pertama ISL atau pertandingan pertama Persib ya, ketika itu partai home menghadapi Persipura, kedudukan berakhir imbang 1-1. Lempar ke dalam kali ini dilakukan oleh Supardi. Dan kembali dapat diantisipasi pergerakan dari Herman Zumafo Epandi kali ini. Dan kita juga melihat bahwa ketajaman Persib memang terpengaruh ya ketiadaan Firman dan juga Kenji. Ya. Dua pemain yang paling tidak 2 bulan terakhir sudah makin in dengan atmosfer dan juga penampilan Persib Bandung. Betul. Abanda Herman tadi, ada sebuah gerakan dari Abanda yang mengenai bagian tubuh dari Greg Nwokolo. Jelas Abanda tidak bermaksud untuk melukai sahabatnya sendiri tentunya, Greg Nwokolo. Bagian wajah nampaknya dipegang oleh Greg. Ini dia tayangan ulang. Ya, ada sebuah sikutan yang saya pikir cukup riskan tadi dilakukan oleh Abanda Herman. Ya, kita memang dalam tayangan ulang melihat ada sikut yang dilepaskan atau dilancarkan oleh Abanda Herman. Dan jika wasit melihat yang sama seperti kita melihat dalam tayang ulang tadi, saya pikir harusnya kartu kuning untuk Abanda Herman. Ya. Hal yang sangat riskan dilakukan Abanda terhadap Greg Nwokolo tadi. Perbincangan serius antara Kayamba Gams dengan Iqbal Nevo di lapangan untuk menyambut umpan dari posisi yang cukup baik bagi Arema Indonesia untuk menciptakan peluang di depan gawang Madi Wirawan. Dari Kusnandar kirimkan umpan tiang jauh, terlalu panjang tadi. Umpan yang nampaknya ditujukan kepada Keith Kayamba Gams yang berdiri di posisi far post bagi Arema Indonesia. Ini dia atmosfer yang sangat luar biasa. Semangat laki yang tidak pernah surut untuk mendukung tim kesayangannya diberikan oleh rekan-rekan Bobotoh dan juga Viking yang memenuhi Stadion Sijalak Harupat. Sebuah kemenangan yang sangat istimewa tentunya menjadi warna tersendiri bagi Indonesia Super League. Tahun demi tahun tidak pernah surut dukungan luar biasa dari warga Bandung terhadap tim kesayangan mereka. Salah satu tim yang memiliki supporter atau bobotoh yang sangat luar biasa fanatiknya. Loyal juga setiap Persib bertanding, kita lihat stadion penuh. Apalagi untuk partai big match seperti ini antara Persib menghadapi Arema, Maung Bandung menghadapi Singoedan. Dan ini adalah pertandingan yang sangat menarik, pertandingan penting dalam kampanye kedua tim ini, baik itu Persib maupun Arema menuju tangga juara ISL musim ini. Bagaimanapun jika ingin juara, mereka harus berani ambil poin di pertandingan antar sesama rival ya. Dan sejauh ini jelas terlihat Toel di mana ambisi dari kedua kesebelasan tidak ingin mencari aman. Betul. Ingin melukai satu sama lain dengan tentunya sebuah kemenangan yang sangat berarti bagi Persib Bandung. Mereka berusaha untuk merangsek naik menuju posisi 3 besar. Sedangkan Arema berupaya untuk mengganggu Persipura Jayapura di puncak klasemen. Ya, dan kita lihat juga bagaimana Arema ngotot mengambil poin di sini ya, sebelum nanti tur ke Papua di 2 pertandingan terakhir paruh pertama musim ini. Betul sekali, tur maut yang diakhiri menghadapi Persipura. Bida Messi umpan, Abanda Herman! Sebuah heading tadi dari Abanda mampu diblok oleh Kurnia Mega dan rebound yang gagal oleh Sergio Van Dijk, belum mampu mengubah kedudukan. Kita lihat semangat yang luar biasa ya, ekspresi luar biasa dari Abanda Herman. Ini set piece tendangan bebas yang sangat baik. Heading Abanda Herman masih bisa diblok oleh kaki Kurnia Mega. Kita lihat baik sekali timing lompatan dari Abanda Herman yang sudah mengoleksi 3 gol bagi Persib Bandung. Menjadi pertanyaan besar tentunya, marking dari 2 center back Arema melepaskan begitu saja Abanda Herman dengan sebuah free header tepat di mulut gawang Kurnia Mega. Beruntung masih ada penyelamatan yang baik dari Kurnia Mega.
mengamankan gawang dari Arema Indonesia. Abanda sapu bola ke depan, Van Dijk yang dituju. Tidak sempurna tadi kontrol kepala Van Dijk. Igbo Nevo, Alberto Gonçalves coba lewati Haryono. Bukanlah pekerjaan mudah bagi Gonçalves untuk mencoba mengelabui Haryono. Pemain lini tengah syarat pengalaman dari Persib Bandung. Terlepas kali ini Zumafo. Tidak offside. Oh, offside nampaknya. Herman Zumafo Pandi sangat bersinar menjadi salah satu maskot tim PSPS Pekanbaru. Lalu berlabuh di Arema Indonesia pada musim lalu, menyelamatkan tim ini dari degradasi dengan penampilan yang cukup menawan. Dan pada awal musim diambil oleh Persib Bandung untuk menambah daya gedor lini depan mereka, bersama juga dengan Kenji dan Van Dijk tentunya. Sebuah umpan yang kembali melebar, coba dilepaskan oleh Keith Kemba Gums. Rekor Persib Bandung menghadapi tim top 5 juga kurang baik, Toel, di mana mereka bertandang menghadapi Mitra Kukar, Sriwijaya FC, takluk pada laga away. Ya, sedangkan ini mungkin kesempatan emas bagi mereka untuk merubah catatan ini. Betul sekali. Dan kalau kita lihat klasemen sementara ISL musim ini, kita lihat ada pembagian 5 besar ya, yang membedakan poin di antara 5 tim besar di atas dengan tim berikutnya di ranking ke-6. Kita lihat persaingan memang sangat ketat di 5 besar ini. Dan betul seperti Adi bilang, mitra sepak bola, bahwa Persib Bandung draw 1-1 dengan Persipura, kalah 1-2 oleh Sriwijaya, kalah 2-4 oleh Mitra Kukar di Mitra Kukar ya. Betul. Jadi memang perlu penampilan yang lebih berbahaya karena Eloko. Tembakan kencang dilepaskan oleh Eloko Gonzalez tadi. Namun lagi-lagi positioning yang sangat baik dari Made Wirawan. Sama sekali bukan masalah bagi penjaga gawang dalam Persib Bandung ini untuk mencoba membaca arah bola tadi. Upaya sepakan luar kotak penalti dari Eloko Gonzalez mengancam gawang dari Maung Bandung, tim tuan rumah. Iya, tendangan pertama Eloko Gonzalez ke arah gawang yang dikawal oleh Imade Wirawan. Gattuso kali ini. Greg Nokolo, sebuah umpan yang lebih dekat kepada Made Wirawan, dilepaskan oleh Greg dengan kaki kiri tadi. Serangan balik dibangun oleh Atep, Van Dijk, Bida Messi. Van Dijk turun jauh ke bawah ya, menjadi playmaker. Kita lihat dia menjadi pengumpan bagi rekan-rekannya. Dan hampir saja memberikan umpan jitu kepada Ridwan. Diberi peran yang cukup besar, cukup berat bagi Van Dijk. Kita lihat pada sore hari ini, tanpa Firman Utina dia terlihat sering kali turun, mencoba membangun serangan lewat kreativitas dan kemampuan individunya. Namun dengan peran yang seperti ini, Toel, apakah ini menjadi berkah bagi lini pertahanan Arema, di mana Van Dijk beroperasi di daerah-daerah yang tidak mengancam gawang dari Kurnia Mega. Notabene pemain yang satu ini sangat berbahaya, bergerak dari wing, menusuk ke tengah, di tepi kotak penalti, lepaskan tembakan kencang. Dan sejauh ini sama sekali belum terlihat karena pergerakannya lebih kepada menuju ke belakang, mengambil dan menjemput bola. Ya, saya pikir kalau terlalu jauh mengambil bola ke dalam jelas akan sangat merugikan Persib, terutama yang membutuhkan ketajaman di area penalti dari Serginho Van Dijk ya. Atep, sebuah chip ball kepada Zumafo. Coba mengelabui Victor Igbo Nevo kali ini. Herman Zumafo. Berhasil dia, sebuah cutback setup yang cukup baik. Namun lagi-lagi begitu cekatan, Deddy Kusnandar mengamankan lini pertahanan dari Arema Indonesia. Kita lihat langsung menuju serangan balik. Dan ini berulang terjadi, baik bagi Persib maupun Arema. Sama sekali tidak memberikan waktu bagi bola untuk settle di lini tengah. Cepat mengalir menuju kuartet pemain depan ataupun trio bagi Persib Bandung. Iya, dan kita lihat Persib Bandung taktiknya, strateginya dia turun ke wilayah permainan sendiri ya. Begitu kalah bola, hampir semua pemain turun di wilayah permainan sendiri. Deddy Kusnandar melibatkan Eloko Gonzalez. Oh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Haryono. Menurut Haryono tadi shoulder to shoulder mungkin. Atep pun mengeluhkan keputusan dari wasit tadi. Melihat ini dia upaya dari Haryono memenangkan possession kembali bagi Persib Bandung.
Ya, ada gerakan memang dorongan dari tangan kiri, walaupun possession bola tadi sudah diamankan oleh kaki dari Haryono. Saya pikir ya pelanggaran itu apa yang dilakukan oleh Haryono kepada Eloko Gonzalez. Dan ini dengan banyaknya ya Towel, amunisi spesialis tembakan bebas dari Arema, ini sangat berbahaya. Dan saya pikir ini adalah salah satu solusi atau opsi yang dipilih oleh Jajang Nurjaman ketika kehilangan Firman Utina yang tidak fit 100%, juga Kenji. Ini memilih strategi saat kehilangan bola, mereka retreat ke wilayah permainan sendiri, menata organisasinya. Tapi ini juga memberikan peluang bagi Arema untuk menekan. Pertanyaannya, apakah Arema benar dihadapi dengan cara seperti ini? Kembali set piece yang cukup mengancam dari posisi sentral Greg Nwokolo. Dan juga Gams di sana, Greg Nwokolo! Mencoba sebuah tembakan efek tadi. Namun belum sempurna upaya dari Greg Nwokolo untuk mencoba menekan gawang Made Wirawan. Kita lihat dalam tayangan ulang. Sebuah teknik yang tidak mudah. Menaikkan dan menurunkan bola dengan kecepatan tinggi tadi. Ya, masih melambung. Shooting tendangan bebas dari Greg. Dan koleksi golnya masih tertahan di angka 1 lewat titik penalti ketika itu. Setelah dari cedera yang cukup panjang, Greg Nwokolo baru menciptakan 1 gol dari titik putih bagi Arema Indonesia, dan dia sangat berambisi untuk menambah pundi-pundi golnya. Dan dia juga mengatakan bahwa pada hari ini dia yakin Persib Bandung tidak mampu menghentikan laju dari Arema Indonesia. Namun sejauh ini kita belum melihat link up play yang baik antara Greg, Eloko, dan juga mungkin Alberto Gonçalves. Ruwaka lagi-lagi begitu sulit untuk dilewati. Alsebai, back pass header yang sangat nyaman Alsebai tadi, walaupun datang menekan Alberto Gonçalves. Tidak ingin mengambil resiko Nasser Alsebai dengan memberikan back pass lewat sundulan kepalanya kepada penjaga gawang Made Wirawan. Pilihan yang sangat baik dalam posisi ditekan oleh Beto. Egy Melgiansyah menjalankan perannya dengan membagi bola kali ini. Kita lihat lagi-lagi Tony Sucipto, namun kesalahan dilakukan oleh Tony. Serangan dari Beni Wahyudi dan sebuah crossing berbahaya. Oh, miss kick dari Abanda. Beruntung masih ada Alsebai nampaknya tadi. Ya, kemelut berbahaya sebetulnya. Uncontrol ya bola-bola yang bergulir di area penalti Persib tadi. Kembali kita lihat Dedi Kusnandar. Oh, sayang sekali Dedi. Mencoba mencuri perhatian dari Made Wirawan yang selangkah saja meninggalkan garis gawang tadi. Kita lihat sambutan dari Boboto yang hadir di stadion, memberikan semangat bagi Persib Bandung, mencoba membangunkan timnya setelah dalam beberapa menit terakhir di bawah tekanan bertubi-tubi dari Arema Indonesia. Ya, ini pun penampilan Dedi Kusnandar sangat baik sejauh ini hingga menit ke-31 ya. Bagaimana positioningnya selalu tepat, mendapatkan bola-bola rebound. Kita lihat dia selalu ada di area yang tepat, positioning yang tepat untuk mengambil bola-bola rebound. Greg Nwokolo gagal lewati Supardi. Masih ada Dedi Kusnandar lagi-lagi. Begitu inspirasional penampilannya di sore hari ini. Nwokolo, sebuah back flick tadi berikan pada rekannya Thierry Gattusi yang mencoba melewati Ridwan Gattusi. Apakah sebuah pelanggaran di-call oleh wasit? Nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Fair upaya dari Ridwan menghalang laju rekan lamanya di Sriwijaya AFC. Ada dorongan sih memang tipis ya, tidak terlalu deras, tapi kita lihat juga bagaimana keberanian Thierry Gattusi yang masuk. Dia mendorong bola dan sangat terjadi resiko benturan memang di saat seperti itu. Dan sejauh ini memasuki menit ke-33, Arema Indonesia menunjukkan kelasnya sebagai salah satu tim kaliber juara Indonesia Super League dan salah satu favorit juga untuk meraih gelar juara di musim ini, di mana pada partai away di bawah tekanan dukungan 27.000 lebih penonton, mereka nampaknya lebih nyaman dalam menguasai bola. Pada partai big match sore hari ini, Persib Bandung terlihat kesulitan. Iya, untuk pertama kalinya ya Persib main di home dalam posisi ditekan oleh lawan, dan lawan itu adalah tim sekelas Arema Indonesia. Keith Kemba Gams, Beto Gonçalves, Greg Nwokolo, first time effort dari Greg Nwokolo tadi. Iya.
meski mungkin impact sentuhan pada bolanya tidak tepat, tapi kita melihat bahwa akurasinya tepat ya, mengarah pada penjaga gawang Imade Wirawan. Dan kalau saja Greg bersabar, masih ada space tidaknya untuk melakukan satu sentuhan dan coba melepaskan tembakan yang lebih terukur terhadap gawang Imade Wirawan. Bola tanggung tadi disapu oleh Benny Wahyudi. Messi mencoba merubah peruntungan Persib Bandung dengan sebuah tekanan di kaki Supardi. Messi berputar melewati kawalan dari Egy Melgiansyah dan nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Egy. Ini yang berbahaya karena pelanggaran di area seperti ini bisa menjadi santapan bagi Serginho Van Dijk. Ya, kita lihat ada sentuhan terakhir dari kaki Egy kepada Messi ya, semacam gaetan dari belakang, dan ya pelanggaran jelas bagi Persib Bandung. Sayang sekali, harus berhati-hati sebetulnya Egy sebagai pemain pertama yang menetralkan tekanan lawan sebelum memasuki barisan pertahanan atau 4 kuartet pemain belakang Arema. Memasuki 9 menit terakhir di waktu normal babak pertama, sebuah tekanan yang nampaknya akan merepotkan bagi lini pertahanan Arema. Bola dihadapi oleh Serginho Van Dijk, dan bagi dirinya ini adalah jarak yang cukup memungkinkan untuk melepaskan tembakan langsung menuju gawang. Iya, pernah membuat gol dengan cara seperti ini atau posisi seperti ini ke gawang Gresik United. 5 pemain menutup pandangan dari Van Dijk, 5 pemain sebagai pagar hidup yang dibangun oleh Kurnia Mega. Mampukah menghadang upaya dari Serginho Van Dijk? Momen yang sangat menentukan di akhir-akhir babak pertama. Serginho Van Dijk! Phenomenal strike from Van Dijk! Persib Bandung unggul 1-0. Luar biasa. 11 gol, 11 partai. Fenomenal Serginho Van Dijk, Toel. Ya, bukan hanya 11 gol, 11 pertandingan yang harus kita kasih ulasan terhadap Serginho Van Dijk ya, dalam tekanan dan sebuah eksekusi bola mati, tendangan bebas. Dia melepaskan tendangan ke pojok kiri gawang dari sudut yang sulit sekali dijangkau oleh Kurnia Mega. Kita lihat, sulit sekali, tipis sekali, dan jatuh ke pojok. Kiper manapun akan sangat sulit, dan yang menjadi luar biasa adalah Van Dijk membuktikan bahwa dia adalah master kaki kiri sejauh ini di ISL. Kita baru melihat sentuhan dari sang dewa mungkin Persib Bandung, Sergio Van Dijk, dengan sebuah teknik tinggi memperdayai penjaga gawang sekelas Kurnia Mega dengan sebuah effort yang luar biasa menuju sudut gawang. Tidak dapat dibendung dan membuat Persib Bandung unggul. Sebuah teknik tinggi seorang laki dalam mencetak gol brilian dari laki sejati dengan skill luar biasa baru saja diperlihatkan oleh Serginho Van Dijk. Benar-benar fenomenal, pahlawan baru dari warga Bandung, Sergio Van Dijk. Luar biasa, finisher, goal getter, heading oke, volley oke, tendangan jarak jauh oke, dan yang pasti kebanyakan dilakukan dengan kaki kiri. Maka saya mau menyebut Serginho Van Dijk adalah masternya kaki kiri di level ISL Indonesia. Pemain istimewa, match winner yang dimiliki oleh Persib Bandung menjadi pembeda pada partai Super Big Match sore hari ini Indonesia Super League, di mana Persib Bandung yang di bawah tekanan sejak menit pertama justru mampu mencuri gol dari set piece yang sangat jenius dari Serginho Van Dijk tadi. Zumafo, dan kembali Van Dijk di tiang jauh dengan sebuah heading yang sayang sekali tipis meninggi di atas gawang Kurnia Mega. Iya, setelah hampir 30 menit Arema menekan Persib, dan kali ini Arema harus hati-hati dengan gol dari Van Dijk, dan berikut ini adalah peluang juga heading Van Dijk saat berduel dengan Benny Wahyudi. Sayang masih melambung. Dikala tim Persib Bandung membutuhkan seorang pahlawan, dikala Persib Bandung dalam keadaan tertekan dan dalam keadaan sulit, muncullah Serginho Van Dijk untuk kesekian kalinya menjadi penyelamat Maung Bandung sejauh ini. Namun kali ini kita melihat kebangkitan dari Arema Indonesia yang coba melakukan respons positif setelah tertinggal dengan sebuah gol fantastis dan begitu cantik dari Serginho Van Dijk. Disambut juga gemuruh oleh Viking dan Boboto yang tanpa henti ketika tim ini tertekan memberikan dukungan, mencoba membangkitkan semangat anak-anak Maung Bandung. Ya, sebuah gol yang pastinya akan disambut dengan atmosfer yang luar biasa di Sijalak Harupat ya, Kabupaten Bandung. Bagaimanapun 30 menit awal sangat mencekam bagi mereka ketika Arema lebih dominan dalam penguasaan bola, dalam beberapa kali melakukan determinasi ke area penalti Persib Bandung.
Tapi kemudian satu peluang bola mati. Serginho Van Dijk, bintang baru mereka, kesayangan mereka, pemain kesayangan idola baru Persib Bandung, menciptakan gol ke-11-nya dalam 11 pertandingan. Dan dengan gol tadi Persib Bandung semakin menambah dan memompa semangat mereka untuk mencoba memberikan kembali gol kedua. Oh, terlepas kali ini dan peluang bagi Ridwan. Sayang sekali. Tidak mampu mengarahkan bola menuju gawang yang sudah terbuka dan ditinggalkan oleh Kurnia Mega. Kesalahan yang jarang terjadi, Toel. Dilakukan oleh Kurnia Mega tadi. Sedikit panik menghadapi tekanan dari Persib Bandung. Betul sekali. Ada kepanikan dan ini adalah kesalahan Kurnia Mega dalam mengantisipasi umpan silang yang sangat baik dilepaskan oleh Supardi. Dijatuhkan ke titik penalti. Bola tanggung baik bagi kiper, bagi pemain belakang. Dan di sana sebetulnya ada rebound bola ke mulut yang harusnya bisa diambil oleh Muhammad Ridwan. Dan kredit kepada Iqbal Nevo yang melakukan tekanan di detik-detik akhir tadi ketika Ridwan mencoba melepaskan tembakan menuju gawang yang sudah terbuka. Drama luar biasa, aksi fenomenal para pemain Indonesia Super League kita saksikan di partai big match kali ini. Dan Gattuso kembali harus berhati-hati menjaga emosinya. Iya. Saya pikir Gattuso Gattuso memang bisa menjadi akselerasi yang baik bagi Arema di sisi kiri. Tapi juga sisi temperamen yang harus dijaga oleh Gattuso. Harus terjadi pengulangan, pengambilan sepak pojok. Dan kita lihat Adi maupun mitra sepak bola seluruh pemain Persib masuk di area penalti saat sepak pojok bagi Arema. Ada Serginho Van Dijk, ada Herman Jumafo termasuk turun. Mencoba menjaga konsentrasi dan tidak bobol di akhir penghujung babak pertama ini. Dapat ditinju tadi bola oleh Madi Wirawan, Beto Gonçalves, Egy Melgiasyah memilih untuk menembak ketika ada 4 hingga 5 pemain berjersey putih mengelilingi kotak penalti dan menekan Madi Wirawan. Sangat disayangkan tadi upaya dari Egy Melgiasyah. Iya, keputusan Egy tadi untuk melepaskan tendangan dan masih melambung sentuhan akhir. Kita lihat bagaimana ekspresi dari pelatih Rahmat Darmawan. Inilah ujian mental, ujian ketenangan, ujian strategi bagi seorang pelatih. Disinilah. Tapi inilah seninya sepak bola. Betul. Tekanan itu justru akan memberikan sebuah tantangan bagi setiap pelatih maupun juga pemain. Sejauh ini kontra strategi dari Janur untuk mengembalikan serangan demi serangan yang coba dilepaskan Arema dengan counter-counter terukur. Iya, berjalan cukup baik, Toel. Sebetulnya ini pertama kalinya partai home Persib di mana Persib ditekan sejak menit-menit awal. Dan sejauh ini belum ada satupun tim yang berhasil mengarahkan Persib di partai home Persib ya. Betul. 8 kali pertandingan, 7 kali menang dan 1 seri. Satu-satunya tim yang berhasil menahan imbang Persib di Bandung adalah Persipura. Dan kita tahu kalau itu juga Persipura menghadapi kesulitan ketika menghadapi Persib Bandung, terutama di babak kedua. Di mana praktis Persib benar-benar menguasai setengah lapangan dan mengurung Persipura Jayapura, dan akhirnya tercipta gol di menit-menit akhir oleh Mbida Messi yang menyamakan kedudukan kala itu. Pertandingan memang masih panjang, masih menyisakan 48 menit atau 50 menit lebih mungkin. Terutama di babak kedua nanti masih ada waktu bagi Arema Indonesia untuk mungkin setidaknya memperbaiki sedikit performa mereka, di mana di seperempat lapangan terakhir ketika kualitas dibutuhkan, crossing mereka berjalan dengan baik, belum ada peluang yang murni diciptakan mungkin bagi seorang Alberto Gonçalves di mulut gawang Madi Wirawan. Secara bobot tekanan yang lebih membahayakan jelas lebih milik Arema dalam permainan terbuka yang ditampilkan oleh Arema. Tapi bagaimanapun kita lihat bahwa Persib mencuri gol lewat keunggulan individu, lewat bintang baru idola mereka, Serginho Van Dijk. Dan kita lihat kaki kirinya untuk kesekian kalinya menghujam ke pojok gawang ke gawang Gresik dia pernah lakukan itu juga. Dan kali ini gawang Kurnia Mega yang dia tembus dengan kaki kirinya. Streak yang luar biasa diciptakan oleh Sergio Van Dijk dalam aksinya 11 gol, 11 partai bagi Persib Bandung. Dan disambut gemuruh dan hebatnya personalitasnya Ketika pemain lain mungkin ada nervous, panik, kita tidak melihat ekspresi itu di Serginho Dia tetap tenang, dia tetap sangat terkontrol. Oh, sebuah upaya jarak jauh dari Mbida Messi tadi mungkin melihat Kurnia Mega meninggalkan gawangnya, walaupun akhirnya tidak berakibat ancaman bagi gawang Arema Indonesia. Pemain yang juga pada musim lalu bersama Adelaide United beraksi di perempat final
Asian Champions League, Toel. Ya. 50 gol dia ciptakan bagi Brisbane dan juga Adelaide. Tentunya ini sebuah rekor yang sangat fantastis di A-League. Iya, 11 gol 11 pertandingan di musim pertamanya di ISL bersama Persib jelas juga mengukuhkan statusnya sebagai pemain yang punya kelas ya. Dan Atep kali ini mencoba membangun sebuah serangan dengan crossing ditujukan kepada Zumafo, sedikit terlalu panjang tadi. Namun masih dapat digapai Zumafo untuk menghabiskan waktu yang tersisa di babak pertama menuju sudut lapangan. Coba lewati Purwaka. Sangat baik Purwaka, tidak memberikan ruang, datang membantu Greg Nwokolo. Intercept yang begitu indah dari Greg. Alberto Gonçalves. Kembali Greg dan kali ini ancaman sebuah counter cepat dari wing. Dilepaskan Greg, 2 lawan 2. Greg dengan Eloko membangun serangan. Greg Nwokolo melewati tantangan dari Al-Sabah. Greg Nwokolo. Oh, pelanggaran nampaknya. Iya, wasit melihat ada Greg menarik Nasser Al-Sebai walaupun sangat sedikit. Memang butuh kejelian wasit melihat sisi itu ya. Dan kita butuh wasit Handri dalam posisi yang cukup jelas untuk melihat. Kita lihat bagaimana keberanian Greg. Tarik sedikit. Iya, dua pemain sebenarnya melakukan tarikan. Betul. Greg sebetulnya merasa dia ambil masuk badan ya. Terlihat mungkin Greg lebih agresif dalam pergerakannya tadi ketimbang dengan Al-Sebai yang dengan cerdik juga tadi langsung menjatuhkan dirinya, mengakibatkan sebuah keputusan sulit harus diambil oleh wasit Handri Kristanto. 2 menit minimal tambahan waktu normal. Waktu berjalan begitu cepat di babak pertama ini dengan aksi-aksi gemilang. 22 pemain superstar yang berlaga di atas lapangan hijau Stadion Sijalak Harupat menjadi sebuah advert yang sangat indah dan begitu penting bagi Indonesia Super League, di mana pertandingan menampilkan performa dari kedua kesebelasan dengan attacking football. Ini menjadi jaminan tontonan yang sangat menggiurkan bagi mitra sepak bola di rumah juga tentunya. Setuju Adi, dan juga bagi mitra sepak bola dengan harga mahal mereka, dengan status klub favorit yang mereka sandang, Persib Bandung maupun Arema Indonesia. Kombinasi Beto dan juga Eloko sayang sekali tadi. Iya, adalah sebuah obligasi bagi kedua tim untuk menampilkan kualitas terbaik. Agar ini menjadi sebuah saripatinya sepak bola Indonesia ya. Disinilah orang melihat, penonton melihat, pecinta sepak bola melihat kualitas terbaik yang bisa muncul. Salah satunya, selain Persipura juga ya punya kualitas. Tapi ini adalah partai yang harusnya menyajikan krem de la kremnya. Hari yang sangat istimewa bagi pecinta Indonesia Super League tentunya, di mana partai setelah ini lanjutan dari big match kedua. Back to back big match yang memanjakan mitra sepak bola di rumah, di mana Persipura Jayapura akan menantang Sriwijaya FC, tentunya partai yang akan berlangsung malam nanti. Juga tidak kalah menariknya, tidak kalah fantastis. Oh, miss kick dari Gattuso. Cukup beresiko tadi apa yang dilakukan oleh Gattuso. Iya. Gattuso oke ya penampilan, tapi tiba-tiba bisa melakukan sebuah kesalahan yang bisa berakibat fatal. Itulah Gattuso ya. Setelah sekian lama stabil, sangat dominan, agresif, tapi tiba-tiba dia bisa melakukan sebuah keputusan salah. Supardi, Van Dijk kali ini. Cukup cerdik Van Dijk untuk menghabiskan waktu menuju sudut lapangan kembali seperti apa yang dilakukan oleh Zumafo. Van Dijk datang membantu Supardi. Kita lihat. Gagal kali ini Persib Bandung, tercolong bola. Eloko berikan kepada Keith Kayamba Gams. Salah satu serangan terakhir mungkin dari tim tamu Arema untuk menekan lini pertahanan Persib Bandung. Berikan bola kepada Benny Wahyudi, melihat pergerakan rekannya, kembalikan bola kepada Kayamba Gams. Cukup berbahaya peluang, namun lagi-lagi dua pemain Persib melakukan intercept penting. Terutama Tony Sucipto tadi, dan wasit Handri meniupkan peluit tanda berakhirnya partai big match babak pertama Persib Bandung menghadapi Arema Indonesia, di mana untuk sementara pencetak gol fenomenal tercipta di babak pertama tadi melalui set piece Serginho Van Dijk menjadi pembeda di antara akhir pekan Anda di Indonesia Super League. Wasit Handri bersiap untuk memulai babak kedua, dan inilah dia. Kick off sudah dilakukan untuk memulai babak kedua. Persib Bandung untuk sementara unggul tipis 1 gol dari Sergio Van Dijk. Memulai babak kedua dari sisi kanan menuju kiri layar kaca Anda. Alberto kali ini bagi Arema Indonesia. Melebar kepada Greg Nwokolo yang berkali-kali menjadi ancaman di sisi sayap bagi Arema. Greg Nwokolo, sebuah cutback Eloko yang dituju. Sergapan yang sangat baik. Lagi-lagi dari penampil yang sangat sempurna Made Wirawan bagi Persib Bandung.
Ya, akselerasi awal dari Greg di menit awal babak kedua kita lihat dengan sangat berani dia melewati Supardi. Crossing mendatarnya juga sangat bahaya, terarah kepada Eloko, tapi juga apresiasi patut diberikan kepada Imade Wirawan. Ya. Bagaimana dengan sigap pemotong bola. Berupaya langsung menekan, menaikkan tempo pertandingan. Arema Indonesia mencoba langsung membalas ketertinggalan gol di awal-awal babak kedua ini. Beni Wahyudi kali ini. Sebuah pas yang terlalu deras dan lebih dekat kepada pemain bertahan Persib. Sebuah pelanggaran terhadap Egy Melgiansyah dilakukan oleh Atep. Janur nampaknya memiliki pengetahuan tersendiri menghadapi kemampuan Egy Melgiansyah, dan dia nampaknya benar-benar bisa meredam mantan anak asuhnya di Pelita Jaya Karawang. Kita lihat bagaimana Serginho Van Dijk, Herman Jumafo juga turun dalam situasi tendangan bebas untuk Arema Indonesia. Beni Wahyudi dapat diantisipasi dengan baik oleh Abanda Herman. Atep mendapatkan bayang-bayang ketat dari Beni Wahyudi. Partai penting, partai ujian. Jika ingin jadi juara, maka salah satu dari kedua tim ini harus bisa memenangkan pertandingan sepenting ini. Pertandingan antara rival langsung ya. Betul. Rival langsung untuk meraih gelar juara. Akan sangat rugi bagi siapapun tim yang takluk pada sore hari ini. Victor Igbonevo harus berduel dengan Herman Jumafo Epandi. Tayangan ulang dari pelanggaran yang dilakukan oleh Victor Igbonevo. Sepakan bebas Persib Bandung akan dilakukan oleh Tony Sucipto, pendek kepada Atep kali ini. Kembali memulai serangan bagi Persib Bandung dari kaki Atep, salah passing. Dipotong oleh Deddy Kusnandar tadi. Long ball menjadi alternatif pilihan dari Deddy Kusnandar. Back pass langsung digenggam oleh Made Wirawan. Van Dijk tadi sebuah flick melewati Victor Igbonevo. Purwaka kali ini. Alberto Gonçalves, sebuah square pass kepada Dendi, tanggung tadi. Dapat diamankan oleh Tony Sucipto, upaya penetrasi dari Dendi Santoso. Herman Jumafo. Ditutup pergerakannya oleh dua pemain bertahan Arema Indonesia, salah satunya adalah Beni. Dengan tidak adanya Kenji Adachihara, nampaknya memang space bagi Van Dijk dan juga Jumafo sedikit berkurang karena pergerakan mereka sangat diawasi oleh Purwaka dan juga Igbonevo. Apabila Kenji berada di sana, berkali-kali dia bisa mencuri perhatian dari dua center back ini dan memberikan ruang tentunya. Ruang bagi Van Dijk ataupun Jumafo menekan gawang dari Kurnia Mega. Dengan karakternya yang berbeda, Kenji itu membuka ruang, menarik pemain-pemain bertahan lawan. Kenji mau berlari, mau meminta bola daerah, dia juga bisa main bola di kaki. Jadi Kenji mungkin memberikan opsi yang lebih banyak bagi para gelandang Persib, terutama Firman, untuk memberikan bola atau menyuplai bola. Kenji bisa disodori true pass, Kenji bisa disodori kerjasama pendek 1-2 di area penalti. Tapi kalau kita lihat pilihannya Jumafo, maka bola lebih baik terarah kepada kakinya. Betul. Atep kali ini. Bida Messi. Bida Messi pun sangat terkonsentrasi ke pertahanan ya, atau membantu pertahanan. Kita lihat. Jumafo, kuasai bola bagi Persib Bandung, sangat cepat melepaskan umpan. Diberikan kepada Van Dijk, namun dapat dibaca tadi maksud dari Jumafo. Sebuah pergerakan yang juga sangat baik dari Van Dijk. Dia membuka ruang, pemilihan ruangnya sangat baik, tapi akselerasinya ya, yang tidak ada untuk mengejar bola. Igbonevo, Beni Wahyudi berkali-kali menjadi katalis pemulai serangan bagi Arema dari sisi sayap sebelah kanan. Peluang bagi Eloko Gonzalez cukup terbuka
Space bagi Greg Nwokolo menekan lini pertahanan Persib Bandung. Greg Nwokolo switch menuju kaki sebelah kanan. Greg Nwokolo mencari ruang tembak. Dendi Santoso masuk. Dendi Santoso! Upaya kaki kiri namun miss kick tadi dari Dendi Santoso dengan peluang yang cukup terbuka di posisi sentral kotak penalti dari Persib Bandung. Ya, terburu-buru sepertinya. Agak terburu-buru Dendi Santoso. Kita lihat eksekusi kaki kirinya. Ya. Berbeda saat menghadapi Persela. Bola pertama langsung jadi gol. Namun ini mungkin maksud dari RD memainkan Dendi, suntikan energi baru, pemain yang lebih berkonsentrasi di posisi sentral untuk menekan gawang dari Made Wirawan. Tidak sungkan juga untuk melepaskan tembakan, Toyo. Betul. Tidak terlalu banyak berubah skema pertandingan, di mana Arema kembali memegang inisiatif, namun Persib Bandung selalu menyerap tekanan demi tekanan. Kita lihat juga Supardi dan Tony ya tidak terlalu berani naik ke depan. Ya. Selain ada tekanan, mungkin juga strategi mereka ditahan untuk tidak terlalu berani keluar. Betul. Alberto Goncalves bergerak masuk, berikan umpan kepada Benny Wahyudi. Dendi. Kita lihat Alberto posisinya selalu dalam posisi yang sangat baik memenangkan bola ya. Ya. Tony Sucipto, Herman Zumafo kali ini dikawal ketat oleh Purwaka dengan intercept lagi-lagi yang sangat handal dari Purwaka. Tidak memiliki kecepatan yang terlalu cepat, namun pembacaan bola lagi-lagi dari Purwaka yang begitu sempurna. Ada masalah dengan Messi, kita lihat tadi dalam sebuah gerakan yang sangat baik. Ya. Membuat Messi mati langkah dan sekarang kesakitan. Hadapi masalah sepertinya Messi. Dan Atep pun tampak cukup khawatir dengan keadaan rekannya, bidan Messi. Apabila dia juga tidak mampu melanjutkan pertandingan, tentunya menjadi keadaan yang sangat sulit ketika Firman sudah harus absen akibat sakit yang dia derita. Iya. Terlalu riskan, apalagi Firman juga absen saat menghadapi Persita. Kita lihat yang terjadi pada Messi. Iya. Hal seperti ini apabila tidak ada kontak dengan pemain lawan justru cedera akibat pergerakan sendiri yang sangat berbahaya, saya pikir, Toel. Iya. Opsi di bench juga tidak terlalu banyak mungkin bagi Janur. Ada nama Jajang Sukmara, Ronggo, dan juga Aang Suparman di sana. Walaupun Firman Utina ada di bench, namun nampaknya kondisinya tidak memungkinkan untuk dimainkan. Purwaka coba merubah peruntungan Arema Indonesia dengan sebuah long ball. Sebelum mampu menekan lini pertahanan Persib Bandung, Tony Sucipto. Pelanggaran nampaknya cukup terlambat tadi masuk. Kaki yang menghadang Tony Sucipto kala melakukan clearance dari El Loco nampaknya. Sebuah kartu kuning. El Loco Gonzalez diberikan oleh wasit Handri. Ya, sangat telat Toel masuk tadi El Loco. Terlambat, jelas pelanggaran kita lihat dalam tayang ulang ya. Konfirmasi kartu kuning yang diberikan oleh wasit terhadap El Loco Gonzalez. Zumafo. Intercept dari Egy. Purwaka datang membantu. Dendi Santoso memulai serangan bagi Arema Indonesia kali ini. Umpan terobosan diberikan kepada Beto. No look pass, kembalikan bola kepada Dendi Santoso. Sangat aktif terlibat dalam pembangunan serangan Dendi Santoso. Umpan kaki kiri kepada Thierry Gattuso. Cukup terbebas Gattuso. Umpan terobosan El Loco terjatuh di kotak penalti. Bukan sebuah pelanggaran dari Abanda Herman. Iya. Ekspresi cukup frustrasi dari El Loco Gonzalez karena baru mendapatkan satu peluang. Oh, ada tarikan jersey. Cukup riskan, Toel. Cukup riskan. Ridwan Van Dijk kali ini. Umpan langsung melebar kepada Herman Zumafo. 1 lawan 1 dengan Victor Igbonevo. Keadaan yang cukup berbahaya bagi pertahanan Arema. Herman Zumafo. Umpan terukur Zumafo. Sayang sekali tidak ada satupun pemain Persib Bandung yang mencoba menyambut umpan dari Herman Zumafo tadi. Belum berakhir serangan. Terputus di kaki Thierry Gattuso. Greg Nwokolo. Berkali-kali Greg akselerasi dan berkali-kali juga tackling yang dapat baik dibendung dari Haryono.
Padahal tadi Greg coba melepaskan akselerasi ya dengan dribbling yang sangat cepat. Ya. Cerdik juga Haryono, timing yang tepat dalam melakukan tackling. Supardi Nasir dihadang tadi upaya crossingnya oleh Egy nampaknya, yang justru mendapatkan cedera ketika melakukan blocking. Strategi dari Janur sebenarnya sangat simpel melihat agresifnya 4 kuartet pemain depan Arema. Lebih kepada balance pertahanan, menunggu di area kotak penalti, membuat penuh area kotak penalti, menyulitkan kuartet pemain depan Arema untuk berkreasi dan membuat ruang. Dan sejauh ini semua berjalan sesuai plan dari Janur. Ya, itu adalah hal yang sangat logis bahwa Jajang Nurjaman tampaknya sangat memperhitungkan kuartet tadi yang main di babak pertama ya. Eloko, Beto, Greg, dan juga Gam. Dan meski sekarang Gam keluar, tetap juga ancamannya cukup besar lewat Dendi Santoso. Ada ruang di lini pertahanan bagi Supardi, dilepaskan umpan. Sayang sekali terlalu panjang. Lebih dekat kepada klaim udara dari Kurnia Mega. Purwaka. Dendi Santoso. Beni Wahyudi. Bergerak kali ini menuju lini pertahanan Persib Bandung. Eloko dan juga Beto Goncalves. Dedi kepada Greg Nwokolo yang lagi-lagi menekan dari posisi sayap. Greg Nwokolo mencari ruang tembak. Greg Nwokolo terbendung lagi-lagi, terbentur oleh antisipasi dari Ridwan dan Haryono. Kita lihat bola mengarah pada kaki Herman Jumafo karena Jumafo bisa menguasai bola, melindungi bola setidaknya. Dendi. Cukup cermat Dendi lepaskan umpan. Nasser Al-Sebai. Sentuhan akhir yang gagal dari Dendi melepaskan crossing. Terlalu lemah tadi. Passing yang cerdik dari Mbida Messi. Melebar kepada Ridwan kali ini. Coba lewati Gattuso, kerjasama 1-2 dengan Van Dijk. Mencoba mencari return ball dari Van Dijk tadi Ridwan, namun dibayang-bayangi sangat baik oleh Thierry Gattuso. Kita lihat bagaimana taktisnya ya, cerdasnya Van Dijk memainkan. Dia tidak menahan bola lama, jika perlu wall pass dia kasih wall pass. Dan tenang ya, dia tahu ini pertandingan yang bergengsi, pertandingan penting, pertandingan berat. Tapi kita tidak melihat mentalitas yang nervous, gugup, panik misalnya. Ruang Arema dari kaki Gattuso yang lagi-lagi tidak bisa memanfaatkan umpan crossingnya. Dan ini berkali-kali terjadi bagi Arema Indonesia. Tentunya kita masih menantikan superstar mana dari Arema. Begitu banyak match winner yang dimiliki untuk naik dan menyanggupi tantangan dari Persib Bandung. Dengan pressure yang begitu luar biasa dari 27.000 lebih bobotoh yang mengisi stadion Jalak Harupat. Satu gol pembeda dari pemain yang sangat brilian yang dimiliki oleh Persib Bandung sejauh ini menjadi gol semata wayang memisahkan di antara dua kesebelasan yang berlaga. Goal kick yang tidak sempurna dari Made. Belum ada perubahan taktik yang cukup signifikan dari Arema dan Coach Rahmat Darmawan. Masih memainkan apa yang diperagakan di babak pertama. Mencoba menggunakan kekuatan dari sayap-sayap mereka di babak kedua ini. Kayak Gams digantikan oleh Dendi dan Greg Nwokolo berkali-kali menusuk dari sisi kanan pertahanan Persib Bandung. Beto juga ya masih menjadi andalan. Bagaimanapun grafik Beto dalam 7 pertandingan terakhir yang secara beruntun dimenangkan oleh Arema adalah 10 gol statistiknya. Eloko yang dituju lebih cepat tadi Abanda mengamankan bola. Gattuso, Egy Melgiansyah. Kita belum melihat range passing, variasi umpan dari Egy. Eloko mencoba men-set up rekannya, gagal, bola dibuang oleh Ridwan. Kembali selamat gawang dari Persib Bandung dari tekanan Arema Indonesia dan sebuah heading yang tidak sempurna dari Victor Igbonevo justru memberikan possession kepada Persib Bandung. Pemain yang selalu menjadi pilihan pelatih Rahmat Darmawan sebagai starter ya di posisi bek tengah. Kurnia Mega, Victor dan juga Thierry Gattuso paling banyak atau selalu menjadi starter sejauh ini hingga 15 pertandingan yang dijalani oleh Arema. Betul. Egy Melgiansyah.
Kontrol dada yang apik dari Dendi, namun lagi-lagi gagal melewati dua pemain yang menghadang lajunya tadi. Kali ini Mida Messi yang menjadi benteng yang tidak bisa dilewati oleh Dendi. Sangat baik Messi mengambil bola tadi dari penguasaan Egy Melgiansyah. Offside Herman Zumafo. Dedi Thierry Gattuso kembali. Umpan jauh yang lagi-lagi menjadi opsi dari Gattuso, diamankan oleh Tony Sucipto. Atep, kapten dari Persib Bandung. Zumafo berputar mencari pergerakan rekannya, sangat apik. Umpan dari Zumafo melibatkan Ridwan kali ini. Tembakan jarak jauh dilepaskan oleh Ridwan. Pilihan untuk menusuk ke area penalti memang terbatas untuk Persib. Hanya Ridwan mungkin yang paling memungkinkan untuk penetrasi masuk ke dalam area penalti Arema. Tapi juga pilihannya kita lihat Ridwan sangat terkonsentrasi ikut membantu pertahanan. Alberto Goncalves, Deddy Kusnandar. Umpan datar kepada Greg Nwokolo. Terobosan kepada Beto, lagi-lagi dapat dibaca oleh Abanda Herman. Tampil begitu baik Abanda sejauh ini, menggalang lini pertahanan bersama Al Sebai bagi Persib Bandung. Kita lihat perbedaannya kan ya, tadi gitu Beto berani masuk ke dalam, kasih trupas masuk ke area penalti. Kembali mudah dibaca maksud dan juga variasi serangan dari Arema yang sampai sejauh ini sejauh dari harapan Coach Rahmat Darmawan tentunya. Haryono, Vida Messi. Persib berusaha pelan-pelan naik. Dia menunggu rekan-rekan yang lain untuk bantu ya, support menyerang. Oh, salah umpan dari Van Dijk. Berakibat counter dari kaki Greg Nwokolo. 3 lawan 3. Sangat berbahaya Towel, sebuah umpan Eloko yang dituju, sayang sekali. Tipis saja berada di luar jangkauan dari Eloko Gonzalez. Umpan yang saya pikir sangat cermat sebenarnya diberikan oleh Greg Nwokolo. Iya, keputusan cerdik dari Greg. Dia melepaskan umpan yang sangat baik. Iya. Terarah pada Eloko, tapi timing finishingnya yang masih meleset pada Eloko. Dan inilah bukti betapa kejamnya pertandingan sepak bola di mana Van Dijk tadi yang lakukan salah umpan, hampir saja harus dibayar mahal tadi. Ketika Eloko tipis saja gagal menggapai bola umpan dari Greg Nwokolo. Van Dijk, Purwaka. Oh, pelanggaran terhadap Sergio Van Dijk dilakukan oleh Victor Igbonevo. Dan kita lihat tidak ada yang bisa diprotes mungkin oleh Igbonevo ketika hadangan tadi terlihat jelas oleh wasit Handri. Dan kita lihat juga personality dari Van Dijk ya, dia tidak terpengaruh dengan situasi. Betul. Dia fokus pada permainan bola. Lalu dia tidak mudah juga diprovokasi oleh lawan. Itu karakter yang kuat yang dia perlihatkan di lapangan. Tenang tapi dingin ya. Sekali dia bisa menjadi seorang finisher yang sangat mematikan. Luar biasa dukungan dari para bobotoh dan juga Viking yang hadir di lapangan, memberikan semangat bagi Persib Bandung. Dan mampukah Persib Bandung menjawab dengan sebuah gol kedua? Atep kali ini terlalu panjang umpan yang ditujukan kepada Nasser Al Sebai tadi oleh Atep. Reaksi dari bench Persib Bandung yang nampaknya masih adem-adem saja setelah unggul 1 gol. Deddy Kusnandar. Salah umpan kembali. Lebih dekat kepada kaki Ridwan tadi. Serginho Van Dijk. Sebuah umpan ditujukan kepada Herman Zumafo. Dikawal ketat oleh Purwaka. Pergerakan dari Zumafo datang membantu Gattuso. Dapat dibuang tadi. Upaya tekanan dari Zumafo oleh Purwaka. Ya, kita lihat bentuk serangan dari Persib yang sebetulnya banyak berfokus pada Serginho Van Dijk. Sergio Van Dijk memenangkan duel perebutan bola dengan Egy, lalu dia melepaskan umpan yang sangat baik pada Zumafo. Lalu terciptalah sepak pojok, dan ini mungkin yang coba dimaksimalkan oleh Persib Bandung.
Dan seperti biasa dalam kesempatan sepak pojok, maka datang membantu pemain-pemain seperti Banda, Toel, dan juga Zumafo. Dan menjadi ancaman tersendiri, target yang cukup jelas bisa dituju oleh sepak pojok yang dihadapi oleh Supardi nampaknya. Gattuso lagi-lagi terlibat dalam perbincangan dengan Sergio Van Dijk. Raut muka yang berbeda kan ya, emosional yang sangat terkontrol dari Sergio Van Dijk. Mudah saja bagi Kurnia Mega menggenggam bola tadi dari udara. Distribusi yang baik langsung membuat serangan dari kaki Greg Nwokolo. Sayang sekali lagi-lagi dapat mudah dibaca oleh Haryono. Intercept yang sangat cermat dari Haryono memulai serangan balik kali ini bagi Persib Bandung. Supardi umpan cepat, Van Dijk yang dituju. Namun kredit bagi Kurnia Mega mengorbankan tubuhnya dengan penyelamatan yang sangat penting saya pikir. Inilah hal yang harus dilakukan penjaga gawang, mengorbankan tubuhnya dan sekaligus kalau perlu menyabet lawan yang berada di sana dengan klaim yang sangat baik dari Kurnia Mega tadi. Betul sekali, dan kita lihat proses serangan balik ketika Greg gagal melewati Haryono, bola langsung diberikan kepada Supardi. Supardi masuk melepaskan crossing, dan ini adalah bola 50-50 ya. Saya tidak melihat ada kecenderungan atau niat Serginho untuk mencederai dari Kurnia Mega. Ini duel yang memang tidak bisa dihindarkan. Betul. Dan ini juga adalah keberanian seorang Kurnia Mega menyelamatkan gawangnya. Kredit kepada Kurnia Mega dengan penyelamatan yang begitu gemilang. Dan wasit memberikan kartu kuning bagi Serginho Van Dijk. Ketika dianggap melakukan pelanggaran, kita lihat dalam tayangan ulang umpan yang sangat terukur dari Supardi. Memang benturan yang tidak terhindarkan, sangat mengherankan mendapatkan kartu kuning. Duel fair dari dua pemain yang bekerja keras untuk memenangkan possession bola bagi timnya. Egy Melgiansyah, Victor Ikhbonevo kali ini, Arema Indonesia coba merangkai serangan, kembali terputus. Kali ini di kaki Atep. Ikhbonevo kembali. Terlepas dari kendali Dendi tadi. Bida Messi mencari pergerakan rekannya. Ada Van Dijk di sana, dapat dicuri oleh Benny Wahyudi. Ikhbonevo. Drag back yang sangat baik dari Atep memperlihatkan footwork yang begitu cemerlang. Alsebay harus berhati-hati di bawah tekanannya Loko. Dan sejauh ini sangat luar biasa penampilan Alsebay. Ketika di awal musim sempat struggle, namun dengan waktu dapat menyelesaikan diri dengan permainan Persib Bandung. Nasser Alsebay, Gattuso, Greg Nwokolo, kapten Arema mencoba merubah keadaan bagi Arema Indonesia. Sebuah umpan dilepaskan, lagi-lagi terlalu panjang. Erlangga Sucipto salah satu pencetak gol bagi Persib Bandung dalam kemenangan mereka 5-1 atas Persita, menggantikan Herman Zumafo. Ya, kita perlu melihat efektivitas pergantian dari Zumafo oleh Erlangga. Karena memang betul Zumafo tidak piawai dalam bola-bola daerah, mengingat akselerasi dan sebagainya, tapi dalam menguasai bola, melindungi bola, dalam memperlambat tempo, Zumafo bisa menahan bola lebih lama di kakinya. Saya setuju Toel dalam menghambat pertandingan ketika unggul 1-0. Hold up play sangat penting untuk membantu ataupun menunggu support dari rekan-rekannya dari lini kedua. Ronggo saya pikir tidak memiliki kemampuan itu. Dia lebih kepada pemain yang bisa mengejutkan sebagai impact player dari bench. Jadi kita akan melihat seberapa bisa Ronggo mewarnai di depan Persib. Paling tidak dalam 21 waktu normal yang tersisa ya. Dan kembali Messi mengalami kesakitan, ini juga bisa menjadi masalah. Tersisa kurang dari 21 menit waktu bagi Persib Bandung untuk mempertahankan keunggulan. Dan bagi Arema untuk mencoba menyamakan kedudukan tentunya pada partai krusial. Langkah menuju juara paruh musim Indonesia Super League. Iya, dan kita lihat memang ada masalah di paha Messi ya. Kembali terbentur tadi oleh Deddy Kusnandar. Saya pikir sebelumnya memang sedikit bermasalah dengan pahanya.
Ini dia semangat laki yang tidak pernah surut untuk mendukung tim kesayangan dari rekan-rekan Viking dan Bobotoh yang mengisi penuh lapangan Sijalak Harupat. Ekspresi laki yang begitu fanatik bersorak mendukung timnya di sore hari ini. Dan sejauh ini dibayar dengan sebuah gol brilian dari Serginho Van Dijk yang memuaskan dahaga rekan-rekan Bobotoh tentunya yang hadir di Stadion Sijalak mendukung langsung Persib Bandung. Untuk sementara, Arema Indonesia masih belum mampu untuk mengganggu keunggulan Persib Bandung di sore hari ini. Di babak kedua, praktis Made belum mendapatkan tekanan berarti dan pergantian di lini tengah yang saya pikir memang harus terjadi. Hendro Sis disiapkan masuk oleh Rahmat Darmawan. Purwaka clearance jauh ke depan, Abanda Herman kontrol yang sangat baik. Masuk passing bola kepada Mbida Messi, bergerak selalu mencari ruang bagi rekannya. Atep slip tadi, Erlangga Sucipto. Messi, oh sangat cermat tadi umpan dari Messi, ditujukan kepada Erlangga, bukan sebuah pelanggaran dari Purwaka. Dua pemain yang juga pernah membela Delta Sidoarjo. Saya melihat memang masuknya Hendro Siswanto sangat diperlukan ya, karena dalam beberapa menit terakhir Arema seperti kehilangan sentuhan. Egy Melgiansyah, Iqbal menarik apakah Deddy Kusnandar ataupun Egy yang akan digantikan oleh Hendro Siswanto. Dendi Santoso, Alberto Goncalves. Lagi sebuah tackling yang sangat bersih dengan timing sempurna dari Nasser Al-Sebay. Messi, Erlangga Sucipto, Atep. Sayang sekali umpannya tidak disambut dengan pergerakan dari Ridwan dan pergantian akan terjadi. Di sisi lapangan Hendro Sis sudah bersiap masuk. Deddy Kusnandar justru secara mengejutkan masuk. Kalau dilihat dari apa yang dipertunjukkan oleh Deddy Kusnandar, penampilannya tidak sama sekali buruk. Iya betul sekali, terutama di babak pertama ya. Di babak kedua memang harus ada perubahan dan itu memang ada pada sosok Hendro Siswanto yang punya determinasi ya, ngotot biasanya, dan dia akan memberikan tambahan itu dari second line. Dendi Eloko yang dituju, hampir sih tadi dapat digapai dengan sebuah diving header dari Eloko Gonzalez. Ya, kita lihat momen berbahaya crossing Dendi mengarah pada Eloko. Ya. Lalu di sana kita lihat bagaimana Supardi dan Imade Wirawan terlibat komunikasi, bahwa mereka perlu komunikasi yang lebih jelas. Berdiri bebas kita lihat Eloko. Kembali tekanan Arema Indonesia. Singo Eden mencoba membalas keunggulan dari Maung. Dari kaki Egy Melgiansyah sepak pojok. Kembali heading yang begitu sempurna dari Abanda dan sebuah half volley tadi, Hendro Siswanto belum mengancam lini pertahanan Persib. Victor Iqbal, umpan tanggung lebih dekat kepada Ridwan nampaknya. Terus jauh ke depan, Purwaka berikan bola kepada Benny Wahyudi. Iqbal yang masih membantu penyerangan Arema Indonesia. Sentuhan terakhir oleh Erlangga tadi yang menghadang laju dari Benny Wahyudi. Dendi memasuki 15 menit terakhir partai Super Big Match Indonesia Super League. Semakin menegangkan tentunya bagi Aremania dan juga Bobotoh. Peluang bagi Beto yang lagi-lagi disergap oleh Al-Sebay. Bola langsung dibuang ke depan oleh Erlangga Sucipto. Dikuasai oleh Iqbal melebar kepada Gattusi. Greg Nwokolo dihadang oleh Supardi. Kembali bola dikuasai oleh Greg Nwokolo. Gattusi datang membantu. Bukan sebuah pelanggaran. Gattusi! Tembakan langsung mengarah kepada sudut gawang Made Wirawan. Namun lagi-lagi masih tipis berada di samping jala dari Persib Bandung. Upaya dari Thierry Gattusi dari jarak jauh tadi. Ya, kita lihat memang bobot tekanan Arema dari sayap kiri jauh lebih mengancam ya. Karena ada kombinasi duet antara Greg dengan Thierry Gattusi. Dibandingkan misalnya di sayap kanan dari Arema ada Dendi dan Benny Wahyudi.
Haryono sedikit bermasalah. Terjatuh tadi Haryono terhadap challenge Gattuso. Dari tayangan ulang memang bukan sebuah pelanggaran, fair tadi. Keras namun fair, upaya hadangan dari Gattuso. Van Dijk menjadi pencetak gol satu-satunya hingga memasuki menit ke-76 dengan sebuah free kick yang begitu gemilang. Tidak dapat diselamatkan oleh Kurnia Mega. Tendangan gawang bagi Persib Bandung, Made Wirawan. Messi. Ya, kita lihat ini adalah tempo yang diinginkan oleh Persib. Betul. Ya. Oh, terlepas tadi dan sangat berbahaya. Berhadapan langsung dengan Kurnia Mega. Tidak terlalu cepat, tidak lambat juga. Ya. Para pemainnya tidak berusaha kehilangan bola lebih cepat. Beto Gonçalves. Bila Messi dianggap melakukan pelanggaran karena mungkin tackling dari belakang tadi dilakukan terhadap Alberto Gonçalves. Iya, sebetulnya kecerdikan dari Beto ya. Iya. Ini Beto yang sebetulnya cerdik, dia mencari keuntungan dari bola mati. Dan Messi terpancing untuk mengambil bola dari belakang. Walaupun sepintas memang Messi memenangkan bola dengan bersih, namun nampaknya terjadi kontak dengan kaki bagian belakang dari Beto Gonçalves. Dan dengan kecerdikannya memanfaatkan situasi, mendapatkan tembakan bebas bagi Arema Indonesia. Sejauh ini memang Arema belum ada eksekutor bola mati yang sangat handal, ya. Sangat piawai, misalnya melakukan serangan langsung ke arah gawang. Set piece akan dihadapi oleh Egy Melgiansyah. Momen yang sangat menegangkan dan krusial. Yang jauh yang dituju lagi-lagi. Klaim yang sangat cekatan dari Made Wirawan mengamankan lini pertahanan dari Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana Imade ya kembali menyelamatkan dengan keputusannya keluar dari gawang. Ya. Memotong crossing atau umpan lambung yang dilepaskan Egy Melgiansyah dari tendangan bebas. Kembali tidak terburu-buru Persib lewat Supardi, lemparan ke dalam, berusaha mengatur tempo, mengendalikan tempo. Alberto Gonçalves. Terlalu teatrikal tadi jatuh dari Alberto terhadap hadangan Haryono. Ya, kali ini wasit Handri tidak mau terpedaya oleh Beto. Messi kembali gagal melewati Beni Wahyudi. Hendro Siswanto, Egy Melgiansyah. Cepat kali ini serangan Arema coba dibangun dari kaki Beto Gonçalves. Melebar kepada Greg Nwokolo yang berkali-kali langkahnya terbaca oleh lini pertahanan Persib Bandung. Gattuso. Peluang bagi Arema terputus kembali di kepala Abanda Herman yang menjadi palang pintu yang sangat sulit dilewati oleh Arema Indonesia di sore hari ini. Messi. Switch flank, melebar. Melihat pergerakan rekannya, Ridwan. Sangat cermat kali ini Ridwan. Sayang sekali. Lagi-lagi dapat diantisipasi dengan baik oleh Purwaka. Hamstring Purwaka pun tertarik. Sangat disayangkan cedera seperti ini terjadi. Sudah dua pemain dari Arema Indonesia yang mendapatkan kendala hamstring. Dengan banyaknya partai yang berlangsung praktis, average 2 game dalam 1 pekan, tentunya sangat berat bagi para pemain. Iya, padahal sebelumnya juga di awal musim Purwaka tidak bermain ya, karena persoalan cedera. Saat ini baru 7 kali Purwaka dipercaya oleh Rahmat Darmawan sebagai starter. Betul. Sebelumnya adalah Munhar di awal-awal musim. Dan kini terlihat ada masalah dengan paha dari Purwaka Yudi. Ini apakah sebuah pekerjaan rumah bagi pelatih fisik Satya Bagja. Karena beberapa pemain terlihat ada masalah dengan otot pahanya. Yang pertama tadi Gam, yang kedua kini adalah Purwaka Yudi. Munhar disiapkan
oleh Rahmat Darmawan untuk nampaknya menggantikan Purwaka. Sangat disayangkan, pemain yang tampil sangat baik saya pikir bagi Arema Indonesia pada sore hari ini dan juga di beberapa partai sebelumnya. Ya, dan kita lihat juga tadi bagaimana ketenangan dari Purwaka memotong bola dari M. Ridwan ya. Lalu menguasai bola kembali, mencoba membangun serangan sebagai pemain pertama. Ini dia rekan-rekan Viking dan Boboto yang memberikan warna biru putih dominasi di Jalak Harupat dengan semangat luar biasa dari laki yang tidak pernah surut untuk mendukung tim kesayangan, dan nampaknya pergerakan juga terjadi di bench dari Persib Bandung. Jajang Sukmara nampaknya disiapkan. Ya, kita akan melihat pergantian mana yang akan dilakukan oleh pelatih Jajang Nurjaman dengan masuknya Jajang Sukmara. Bola belum meninggalkan lapangan. Berpindah posisi bola bagi Persib Bandung dan Haryono. Diamankan oleh Iqbal Nevo. Arema harus bermain dengan 10 orang ketika Purwaka masih berada di sisi lapangan. Supardi Nasir mengamankan bola. Ada waktu bagi Persib Bandung untuk men-set ulang lini pertahanan mereka tentunya. Mbide Messi digantikan oleh Jajang Sukmara. Pemain bertahan digantikan ataupun menggantikan sang gelandang Mbide Messi. Dan kemungkinannya adalah Tony Sucipto menemani Haryono di tengah. Karena Tony Sucipto juga seorang pemain yang bisa memerankan peran sebagai seorang gelandang. Betul. Dan Jajang tetap akan kembali ke posisi aslinya sebagai bek kiri. Gagal tadi Beto. Ridwan yang di babak kedua ini turun jauh ke belakang dan kesalahan dari Iqbal Nevo tadi. Membaca arah bola, memberikan kesempatan bagi Ronggo datang membantu Jajang Sukmara. Melepaskan umpan ataupun tembakan tadi, tidak jelas maksud dari Jajang Sukmara. Mudah bagi Kurnia Mega untuk memulai kembali serangan bagi Arema. Berikan bola kepada Purwaka yang masih melanjutkan pertandingan. Egy Melgiansyah. Variasi tekanan Arema memang lebih banyak terjadi di posisi sayap. Dari posisi sentral tidak terlalu banyak variasi yang mereka lancarkan. Dendi. Nasir Al-Sebai. Bola jatuh pada penguasaan Hendro Siswanto. Beni Wahyudi umpan crossing Abanda Herman lagi-lagi. Iqbal Nevo. Egy Melgiansyah melebar ke sisi favorit dari Greg Nwokolo. Berikan umpan Greg Nwokolo. Kemelutan di Eloko. Kencang namun lagi-lagi belum mampu memanfaatkan kesempatan tepat di depan mulut gawang dari Made Wirawan. Eloko Gonzalez di luar karakter tentunya, Towel. Ya, ini yang bahaya. Kita lihat ada duel perebutan bola antara Abanda Herman dengan Eloko. Bola lepas dari penguasaan Abanda dan di sana Eloko memanfaatkannya dengan shooting sambil membalikan badan. Kita lihat. Masih melambung, beruntung gawang Made Wirawan. Untuk kali pertama Abanda Herman melakukan kesalahan di kotak penalti dan hampir terbayar mahal dengan sebuah upaya tembakan dari Eloko Gonzalez yang disambut kekecewaan dari bench Arema Indonesia. Dan kita melihat ada dua bola yang berada di kotak penalti. Nah, ini sebuah keuntungan tentunya untuk Persib yang memang ingin memainkan tempo lambat terutama di menit-menit akhir. Dan sejauh ini juga Arema gagal mengendalikan tempo ya, terutama di babak kedua. Tempo yang Arema maui. Setelah unggul 1-0 tentunya Persib lebih nyaman untuk mencoba melakukan ball possession dan mencoba lebih konsentrasi pada pertahanan. Iya, tergantung ya Toel kepada Arema yang harus menekan terus-menerus dan juga setidaknya tidak monoton. Iya. Dan sejauh ini Arema menampilkan penampilan yang saya pikir kurang greget di lini depan. Dan juga sangat minim shooting dari area luar kotak penalti ya. Sementara gelandang-gelandang Persib berusaha tidak mudah kehilangan bola. Betul. Mereka berusaha menguasai bola lebih lama. Mereka memainkan bola tidak buru-buru naik ke depan, berusaha sabar. Tersisa 5 menit di waktu normal babak kedua bagi Arema Indonesia untuk berbuat sesuatu dan merubah keadaan.
Beto sejauh ini figur yang sedikit frustrasi saya pikir di lini depan Arema Indonesia. Tidak mendapatkan peluang bersih untuk menekan gawang Made Wirawan. 5 menit waktu normal menuju rekor Persib tidak terkalahkan ya, bagi Persib sendiri, bagi bobotoh yang memadati Jalak Harupat. Mereka ingin melihat bahwa rekor kandang Persib tidak ternodai ya. Kembali serangan berbahaya dapat dibaca ancamannya oleh Purwaka. Dan juga merubah torehan rekor Persib yang selama menghadapi Big Five belum mendapatkan poin sempurna. Oh, hampir saja tadi Greg terlepas. Terlihat adanya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Greg Nuopol terhadap Supardi Nasir. Wasit melihat dorongan dari Greg sepertinya. Dan ini selalu bahaya ya, dalam beberapa kali kesempatan Greg berani dribble melewati Supardi masuk ke area penalti, dan itu bahaya. Salah sentuhan sedikit saja bisa mengakibatkan penalti atau pelanggaran. Sang joker Sunarto disiapkan. Kita lihat bagaimana ambisi Arema termasuk pelatih Rahmat Darmawan untuk tidak kehilangan poin di Jalak Harupat di Bandung ini. 7 pertandingan beruntun dengan kemenangan. Kini mereka 4 menit menuju kekalahan pertamanya setelah 7 kemenangan beruntun. Salah satu putra kebanggaan Malang asal Pakis Kabupaten Malang disiapkan oleh RD untuk bisa menyelamatkan Arema Indonesia dari kekalahan. Mampukah sang joker Sunarto memberikan efek yang didambakan oleh Aremania, setidaknya membawa 1 angka dari si Jalak Harupat? Atlet berduel dengan 3 bahkan hampir 4 pemain Arema Indonesia. Luar biasa perjuangan dari kapten Persib Bandung yang baru last minute dapat diturunkan oleh Janur setelah mendapatkan kendala pada bagian otot perutnya. Dan mungkin ini untuk kali pertama di babak kedua ini Janur keluar menuju daerah teknikalnya untuk mengamati akhir-akhir dari pertandingan yang sangat krusial ini. Sepak pojok lagi-lagi mudah bagi Kurnia Mega. Sangat disayangkan, peluang bagi Persib terbuang percuma. Beto Gonçalves, Sunarto. First touch yang buruk dari Sunarto memberikan kesempatan recovery bagi para pemain Persib Bandung. Pelanggaran terjadi terhadap Beni Wahyudi. Saya melihat ada sebuah counter strategi yang cermat dari Janur, di mana Ridwan di babak kedua ini benar-benar menjadi support bagi Haryono, menjadi cover bagi 2 center back Persib Bandung, menutup apapun yang coba dilakukan oleh Egy maupun Hendrosis ataupun juga Deddy Kusnandar tadi sebelum digantikan Toel. Persentase menyerangnya sebetulnya lebih rendah dibandingkan penampilan biasa M. Ridwan ya. Dan kali ini kita lihat pergantian M. Ridwan, seorang gelandang, dengan Ang Suparman, seorang center back ya. Jadi kita lihat bagaimana Persib ingin mempertahankan keunggulan di sisa waktu kurang lebih 2 menit mungkin secara waktu normal. Menumpuk pemain bertahan di belakang, Aan dimasukkan. Peluang kali ini bagi Iqbal Nevo. Hendro Siswanto, umpan yang tanggung. Beruntung masih bisa dikuasai bola oleh Arema Indonesia. Purwaka. Masih tersisa waktu hampir 2 menit lagi di waktu normal bagi Arema Indonesia. Iqbal Nevo sudah dipatok di depan nampaknya. Membantu penyerangan Sunarto. Kembali Iqbal Nevo. Umpan berbahaya. Oh, Gattuso tadi. Lepaskan tembakan, meninggi di atas gawang Made Wirawan. Memang merupakan salah satu hari yang tidak sempurna bagi Gattuso. Betul sekali. Banyak syuting-syuting yang tidak terarah ya. Dan ini juga sebetulnya kesempatan bagaimana dia berdiri bebas. Memang ada gangguan dari Abanda. Kembali reaksi kecewa dari bench Arema Indonesia melihat peluang yang terbuang dari Gattuso tadi. Sedikit besar Rahmat Darmawan, karena di depan mata terlihat langkah ataupun ambisi Arema Indonesia untuk menekan Persipura akan terganjal dengan penampilan baik dari Persib Bandung di sore hari ini di Super Big Match yang begitu penting. Bayang-bayang kekalahan keempat di partai away mungkin ada di depan pelatih Rahmat Darmawan, para pemain Arema, dan tiga pertandingan kekalahan sebelumnya di partai away selalu juga dengan angka 0-1 ya. Betul. Kalah dari Barito 1-0, kalah dari Persiba Balikpapan 1-0, dari PSPS 1-0. Betul. Kali ini pun skor masih 1-0. Iya.
Flick header Iqbal Nevo gagal. Van Dijk kali ini. Dan dari apa yang terjadi, setiap kekalahan Arema selalu terjadi apabila mereka bermain menekan sejak menit pertama. Serangan demi serangan yang gagal dapat dimanfaatkan oleh tim lawan. Gattuso cukup berbahaya tuh, cukup berbahaya. Iya. Tackling dengan kaki terbuka dari Gattuso cukup berbahaya terhadap Abanda Herman. Situasi krusial, menit-menit krusial. Kelelahan, konsentrasi harus tetap terjaga meski kelelahan mulai mendera ya. Para pemain dari kedua tim, baik itu Persib Bandung maupun Arema. Ini sebuah pertanyaan besar, apakah Arema akan selalu gagal di partai away dengan skor 0-1. Betul. Sementara Persib di depan mata menuju rekor yang masih dipertahankan. Rekor di kandang belum terkalahkan. Dan menambah juga winning streak mereka menjadi 6 dan mengakhiri winning streak dari Arema di posisi 7. Dan apresiasi terbesar tentunya harus diberikan kepada Serginho Van Dijk. Betul. Ya, yang menjadi solusi Persib pada sore hari ini menghadapi Arema Indonesia. Namun perjuangan Arema belum berakhir hingga peluit akhir dibunyikan oleh wasit Handri. Mereka masih berupaya, para punggawa Arema Indonesia, Singo Edan, menunjukkan karakter di bawah tekanan, menjawab tantangan dari Persib Bandung dan bobotoh yang memenuhi stadion Sijalak Harupat. Dan sejauh ini kita lihat penampilan totalitas luar biasa. Atep, Nasir Al-Sebay, Abanda Herman, 3 dari beberapa pahlawan yang mengenakan jersey berwarna biru bagi Persib Bandung. Begitu dramatis partai sore hari ini. Sunarto, umpan yang tidak jelas tadi. Lempar ke dalam cepat diambil oleh Purwaka. Iqbal Nevo tidak melihat pergerakan dari Van Dijk tadi, hampir saja. Bola jauh dikirimkan ke depan. Greg Nwokolo yang dituju. Greg coba lewati Supardi Nasir. Momen krusial bagi Arema untuk menjawab ketertinggalan. Supardi baik sekali, luar biasa. Tackling dari pemain yang satu ini. Iya, luar biasa. Ketenangan Supardi, keberanian untuk ambil keputusan, merebut bola dari Greg. Kembali peluang kali ini Alberto Gonçalves. Hendro Siswanto. Sayang sekali lagi-lagi. Cukup terbuka sebenarnya Towel untuk membalas gol bagi Arema Indonesia. Berkali-kali peluang di depan gawang atau di area penalti Persib. Pemain-pemain Arema sentuhan akhirnya. Finishing shootingnya selalu mengambung. Eloko, Dendi. Lalu terakhir tadi adalah Hendro Siswanto. Kita lihat bagaimana perjuangan Arema juga berusaha menembus pertahanan Persib atau gawang Persib. Imade Wirawan, wajah yang masih tegang, jejak zaman. Laga paling laki, laga big match sore hari ini. Persib Bandung masih unggul dengan skor tipis. Dan nampaknya akan menjadi salah satu tendangan terakhir mungkin pada partai kali ini. Imade Wirawan sudah lakukan. Dan kemenangan pada partai yang sangat penting dan begitu krusial. Menginjak posisi keempat bagi Persib Bandung. Menyusul Sriwijaya FC sebelum mereka bertanding nanti malam. Gol kemenangan dari Sergio Van Dijk berarti luar biasa bagi Persib Bandung dalam langkah mereka berupaya merangsek naik menuju papan